Huh? 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 Laban al y'all ready? It's all mania. It's all mania. It's all mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Fadlan Ardiansa Sibuan. I'm student from Winsada Padang Sidimpuan. My NIM 2440062 and my prodi Perbankan Syariah Ruang 3. Nah, di kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi yang berjudul Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Era Transformasi Digital Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ananda Anugrah Nasution, SE, MSI. Nice. Sebelum kita memulai pembahasannya itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Let's go. A few moments later. Nah, latar belakangnya, perkembangan teknologi digital ini telah mengubah secara fundamental sistem keuangan, termasuk sistem keuangan Islam. Digitalisasi yang melahirkan financial technology atau fintech, memberikan pola baru dalam transaksi, akses pembiayaan, dan pengelolaan aset dalam. Dalam konteks keuangan syariah, fenomena ini menjadi peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan yang menghadirkan layanan lebih efektif. Pembiayaan berbasis murabahah sebagai akad paling dominan dalam lembaga keuangan syariah ikut mengalami transformasi melalui platform digital seperti e-wallet, halal, pembiayaan online, dan aplikasi penjualan barang secara cicilan dan mengadopsi akad murabahah. Masuk kita ke landasan teori. Nah, murabahah ini merupakan salah satu akad jual beli dalam ekonomi syariah yang dimana bank sebagai penjual menyatakan secara jelas harga pokok barang yang dibelinya dan menambahkan keuntungan atau margin yang disepakati bersama dengan nasabah sebagai pembeli. Berbeda dengan pinjaman berbunga, murabahah didasarkan pada transaksi barang nyata sehingga kepemilikan barang berpindah terlebih dahulu kepada bank sebelum dijual kembali kepada nasabah, baik secara tunai maupun ditangguhkan pembayarannya. Esensi utama murabahah terletak pada prinsip keterbukaan dan keadilan, di mana kedua belah pihak mengetahui secara rinci komponen nilai transaksi tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Nah, tujuan dari pembahasan ini yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi. Tujuan utamanya ialah menjaga keabsahan transaksi sesuai syariat Islam serta mengikuti ketentuan PSAK 102 revisi tahun 2019 dan Fatwa DNS MUI nomor 4 tahun 2000. Sistem digital dirancang agar otomatis memisahkan harga pokok dan margin keuntungan mengakui pendapatan secara bertahap sepanjang masa angsuran, bukan sekaligus di awal, serta memastikan kepemilikan aset berpindah ke bank terlebih dahulu sebelum dijual ke nasabah, menghilang resiko akad fiktif atau unsur riba dan gharar. Kemudian yang kedua, meningkatkan akuransi, kecepatan, dan efisiensi operasional. Nah, transformasi digital ini bertujuan memangkas proses berulang, mengurangi keterlibatan tenaga manusia, dan meminimalkan risiko kesalahan hitung atau pencatatan jurnal, perhitungan angsuran, dan pembaruan saldo piutang berjalan otomatis secara real time, sehingga waktu pemrosesan transaksi menjadi jauh lebih singkat, biaya operasional lebih mudah, dan kapasitas layanan dapat diangkatkan untuk melayani lebih banyak nasabah. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu. Tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan substansi transaksi sesungguhnya, bukan sekadar bentuk hukumnya. Data yang terintegrasi dalam sistem digital memudahkan penyusunan laporan untuk kebutuhan manajemen internal, pelaporan kepada OJK, LPS, serta publikasi kepada pemangku
kepentingan sehingga pengambilan keputusan berjalan lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Masuk kita ke analisis. Nah, analisis ini menguraikan kesesuaian, mekanisme kerja, dampak, tantangan, dan solusi penerapan akuntansi murabahah saat ini. Dengan dasar PSAK 102 Revisi 2019, Fatwa DNS MUI nomor 4 tahun 2000, serta praktik nyata di Bank Syariah Indonesia. Sebelum digital, proses manual, risiko salah catat, margin sering dicatat sekaligus di awal, dokumen tersebar, dan sulit dilacak. Kemudian setelah digital, sistem otomatis menjalankan tahapan sesuai syariah dan standar. Yang pertama, mencatat aset sebagai persediaan murabahah saat bank membelinya. Kedua, membentuk piutang murabahah dan pendapatan ditanggungkan saat akad elektronik disepakati. Kemudian yang terakhir, mengalokasikan angsuran ke pokok dan keuntungan secara proporsional setiap bulan. Kemudian kita masuk ke pembahasannya, yaitu penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di era transformasi digital perbankan syariah. Akuntansi pembiayaan murabahah pada dasarnya bertujuan mencatat transaksi jual beli secara transparan, memisahkan dengan jelas harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia, aturan ini diatur secara rinci dalam PSAK 102 Revisi 2019 yang mewajibkan pengakuan pendapatan keuntungan yang dilakukan secara bertahap selama masa pembiayaan, bukan di muka, serta didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjamin keabsahan akad dan perlindungan nasabah. Sebelum memasuki era digital, penerapan akuntansi murabahah banyak dilakukan secara manual atau semi-otomatis. Prosesnya dimulai dari pengajuan nasabah, verifikasi dokumen fisik, pencatatan transaksi dalam buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Hal ini seringkali memakan waktu yang sangat lama, berisiko terjadinya kesalahan hitung atau pencatatan, dan sulit untuk memastikan bahwa setiap tahapan akad, mulai dari kepemilikan aset oleh bank hingga penyerahan kepada nasabah, benar-benar sesuai ketentuan syariah. Informasi mengenai rincian harga pokok dan margin keuntungan pun seringkali tidak tersaji secara jelas dan mudah diakses oleh nasabah, sehingga menimbulkan keraguan akan transparansi transaksi. Lanjut ke mekanisme akuntansi murabahah. Mekanisme akuntansi murabahah merupakan rangkaian proses pencatatan dan pengolahan transaksi yang disesuaikan dengan mekanisme ini dirancang agar dapat membedakan secara jelas antara modal yang ditanamkan dan keuntungan yang diperoleh, serta sesuai dengan ketentuan syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian masuk ke tahap transaksi dan pencatatan. Yang pertama, tahap perolehan aset. Bank bertindak sebagai pembeli pertama untuk mendapatkan barang yang diminta nasabah. Pada tahap ini, aset dicatat sebesar biaya perolehan sebenarnya, termasuk semua biaya langsung yang dikeluarkan untuk mendatangkan barang hingga siap dijual, seperti biaya pengiriman, pajak, dan asuransi. Secara akuntansi, aset ini dicatat sebagai persediaan murabahah atau aset murabahah karena menjadi milik bank sepenuhnya sebelum dipindahkan ke kepemilikannya pada nasabah. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan akad. Setelah kepemilikan aset berada di tangan bank, dilakukan akad jual beli. Harga jual yang disepakati merupakan penjumlahan dari harga pokok perolehan dan margin keuntungan yang disetujui kedua belah pihak. Pada saat akad berlangsung, nilai transaksi dicatat sebagai piutang murabahah, sedangkan selisih antara harga jual dan harga pokok diperlakukan sebagai pendapatan murabahah yang ditanggungkan. Hal ini sesuai prinsip bahwa keuntungan tidak diakui seluruhnya di awal, melainkan harus diakui secara bertahap selamanya periode pembayaran berlangsung. Kemudian yang terakhir, tahap penerimaan angsuran. Seringkali nasabah ini melakukan pembayaran angsuran. Sistem akan membagi nilai pembayaran menjadi dua bagian, sebagian untuk melunasi pokok piutang dan sebagian lagi untuk melepaskan pendapatan yang ditangguhkan menjadi pendapatan yang telah diperoleh. Pembagian ini dilakukan secara proporsional agar mencerminkan kinerja transaksi yang sebenarnya sesuai berjalannya waktu. Masuk kita ke strategi dan solusi. Yang pertama, penyesuaian dan pengembangan sistem teknologi.
Langkah utama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh sistem informasi akuntansi yang telah digunakan telah disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan PSAK 102 Revisi 2019 dan ketentuan syariah. Hal ini meliputi pembaruan perangkat lunak agar mampu secara otomatis memisahkan pencatatan antara harga pokok, aset, dan margin keuntungan, serta menerapkan mekanisme pengakuan pendapatan secara bertahap sepanjang masa pembiayaan, bukan sekaligus di awal akad. Sistem ini juga perlu dilengkapi dengan fitur validasi yang dapat mendeteksi secara otomatis jika terdapat alur transaksi yang menyimpang dari aturan, sehingga risiko kesalahan pencatatan dapat dicegah sejak dini. Selain itu, integrasi sistem dengan mitra pemasok atau penjual aset dapat dilakukan untuk memudahkan verifikasi keberadaan, kehalalan, dan kesesuaian spesifikasi barang secara daring. Yang kedua, penguatan pengawasan dan kepatuhan berlapis. Penggunaan teknologi tidak menghilangkan peran pengawasan, melainkan mengubah cara kerjanya. Perbankan syariah perlu membentuk sistem pengawasan yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari unit kepatuhan, auditor internal, hingga dewan pengawas syariah. Pengawasan dilakukan terhadap desain sistem, alur transaksi digital, serta keabsahan bukti-bukti yang tercatat dalam sistem. Hasil pengawasan secara berkala dilaporkan kepada manajemen dan regulator untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan. Selain itu, diperlukan pedoman operasional baku yang mengatur prosedur pencatatan, penyimpangan dokumen digital, serta standar keamanan data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, efisiensi biaya melalui kolaborasi dan inovasi. Untuk mengatasi tantangan biaya inovasi teknologi yang cukup tinggi, terutama bagi bank syariah skala menengah atau kecil, dapat dilakukan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan dan penggunaan sistem yang sama. Kolaborasi ini memungkinkan pembagian biaya pengembangan, peliharaan, serta pembaruan sistem, sehingga beban biaya menjadi lebih ringan tanpa mengurangi kualitas layanan dan kepatuhan. Selain itu, bank juga dapat memanfaatkan penyediaan layanan teknologi informasi yang sudah memiliki sertifikasi kepatuhan syariah untuk mengurangi risiko kesalahan desain sistem. Sebelum menutup pembahasan kita, saya akan membuat kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini ialah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di era transformasi digital pada dasarnya bukan mengubah hakikat dan prinsip syariah transaksi, melainkan memperkuat serta menyempurnakan secara pencatatan, pengelolaan, dan pelaporannya agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam sistem akuntansi telah membuktikan kemampuannya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan PSAK 102 Revisi 2019 dan Fatwa DNS MUI, dengan memastikan pemisahan harga pokok dan margin secara jelas, serta pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap sesuai masa pembiayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi murabahah berbasis digital merupakan langkah maju yang tepat jika dirancang dan diawasi dengan baik. Teknologi akan menjadi sarana efektif menjadikan keabsahan akad sekaligus meningkatkan daya saing yang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya dulu minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.